bisa aku benar-benar lupa. Hari ini kan aku janji untuk nganterin Nadia ke dokter anak. Terus sekarang kamu di mananya nih? Lagi di poli aman. Ya Allah, itu Arini. Kayak ayah. Astagfirullahaladzim. Maaf. Ini kan Arini. Seandainya kamu tahu bahwa suami kamu adalah suami aku juga, mungkin kamu akan sangat membenciku. Nadia itu tadi kritis. Gimana kalau terjadi sesuatu yang buruk sama Nadia? Maafin aku. Aku berjanji sama kamu, sayang. Aku nggak akan pernah melewatkan momen penting bersama kalian. Kayaknya sebaiknya aku telepon Pras. Terserah kalau ada istri muda atau istri tua, yang penting itu semua urusannya Pras. Ya Allah, siapa yang menghubungi Mas Pras tengah malam begini? Kenapa Mas Pras harus masuk kamar mandi hanya untuk mengangkat telepon? Jangan biarkan aku berprasangka buruk ya Allah. Tapi jangan juga biarkan aku dikelabui. Halo, Assalamualaikum. Pras, akhirnya kamu jawab juga. Iya, tapi masalahnya kenapa kamu telepon aku ketika aku di rumah? Kamu nggak tahu sekarang udah jam berapa? Pras, apa salah kalau aku nelfon kamu? Aku kan istri kamu juga, Pras. Aku udah hak buat nelfon kamu. Emang selama ini aku nelfon kamu itu salah? Iya, kamu sama aku sudah ada kesepakatan. Untuk urusan dalam rumah tangga, itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi kamu nggak perlu mengintervensi aku untuk urusan rumah tangga aku dengan Arini. Karena aku paling nggak suka dicurigain, Mei. Oke, Pras. Kamu bisa marah. Kamu bunuh pun aku rela. Tapi tolong, Pras, tolong jangan mencampakkan aku. Maksud kamu ngomong gitu apa? Karena aku takut kehilangan kamu. Ingat Akbar, Pras. Akbar itu membutuhkan kamu, Pras. Kamu juga hutang penjelasan sama aku, Pras. Apa, Mei? Aku ada utang penjelasan apa? Ya Allah, kenapa aku sampai harus seuzon seperti ini terhadap suamiku? Tolong hilangkan rasa curiga ini ya Allah. Aku tahu ini salah. Dan aku juga tersiksa karenanya. Halo, Assalamualaikum Arini. Waalaikumsalam, Lia. Lia, bantuin aku, Lia. Tadi aku lihat Mas Pras masuk kamar mandi bawa handphone. Dia habis terima telepon. Tapi aku nggak tahu itu telepon dari siapa. Pras bawa handphone kamar mandi. Oke, tenang. Sekarang kamu lagi ngapain? Mendingan sekarang kamu pura-pura tidur aja, Rin. Iya, tadi aku emang lagi tidur sama Mas Pras. Ya udah kalau gitu bagus. Sekarang mendingan kamu balik ke tempat tidur kamu, terus kamu pura-pura tidur lagi. Pura-pura aja nggak ada yang terjadi apa-apa. Pras nggak tahu kan kalau kamu bangun? Enggak. Dia taunya aku lagi tidur. Ya udah, sekarang kamu pura-pura tidur. Nanti kalau Pras udah tidur, kamu ambil handphonenya Pras, terus kamu cek siapa aja yang udah nelpon dia. Terus siapa aja yang udah dia telepon. Kalau misalnya ada nomor-nomor aneh yang selalu nelponin Pras, ini saatnya kamu curigain. Iya, insya Allah. Aku coba ya, Lia. Iya, Rini. Kamu jangan lupa ya.
tahan emosi kamu sampai kamu mendapatkan bukti dari nomor-nomor aneh handphonenya Pras. Iya, insya Allah. Doain aku ya. Pasti hari ini. Ya udah kalau gitu makasih banyak ya Lia. Aku tutup dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong aku minta sekarang kamu kesini untuk ngejelasin semuanya ke aku. Tolong bilang ke aku, kalau kamu nggak bakal lari dari tanggung jawab kamu. Dengar ya, aku nggak punya banyak waktu untuk meladeni kamu. Tapi yang jelas aku sangat keberatan kamu telepon aku malam ini. Kamu tahu, pas kamu telepon ada Arini di samping aku. Besok aku akan telepon kamu. Assalamualaikum. Pras, Untung Arini nggak tahu kalau Meres menelpon. Astagfirullahaladzim. Apa yang sudah aku lakukan? Ya Allah. Enggak. Aku nggak boleh curiga sama Mas Pras. Ini salah. Maafkan aku ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba. Hamba tidak ingin menjadi orang yang dipenuhi prasangka, apalagi kepada laki-laki yang menjadi pasangan hamba. Hari ini, apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Arini? Ya Allah, kenapa dibangun? Apa jangan-jangan? Ya ampun, dia pasti udah buka handphoneku ini. Halo, assalamualaikum Arini. Waalaikumsalam Lia. Gimana, kamu udah ngecek handphonenya Pras? Ya Lia, tadi aku udah sempet ngecek handphonenya Mas Pras. Tapi maaf Lia, aku nggak bisa ngelakuin itu. Loh, kok nggak bisa, Rin? Emangnya kenapa? Nggak Lia, aku nggak mau ngelakuin itu. Apalagi sampai mencurigai suamiku sendiri. Kalau ketahuan gimana? Aku bisa malu Lia. Itu bukan perbuatan terpuji. Jangan-jangan Arini curiga sama aku. Tapi untung aja, aku sudah menghapus semua pesan-pesan dari Meirus. Arini, lebih baik kamu tuh malu karena ketahuan sama Pras daripada kamu diselingkuhin sama Pras, Rin. Harga diri kamu bisa hancurin.
Dan yang paling gak enak, kamu bakal merasa ditipu sama suami kamu sendiri. Pokoknya aku nggak bisa, Lia. Aku takut berdosa. Apalagi mencurigai suamiku sendiri. Aku nggak bisa. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah memberikan aku istri yang soleha. Tapi kenapa justru itu yang membuat aku semakin bersalah? Pras, ini udah jam 3:30 loh. Semalam waktu aku telepon, kamu kan janji datang. Iya Mei, ini aku udah di jalan kok. Iya, sebentar lagi aku sampai sana. Assalamualaikum. Ini kenapa sih kita pada ngikutin si Pras segala? Hah? Ribo, kita ini melakukan ini demi kebaikan sahabat kita, Prasetya. Udah, ikut aja. Ya emangnya lu pada nggak takut apa? Takut apaan? Ya kalau nanti misalnya si Pras ngamuk gimana? Gimana pun juga nih ya, kita ini udah curiga sama dia. Kalau sampai dia tahu nih, waduh, bisa-bisa si Pras tersinggung karena dia tuh ngerasa kayak seorang penjahat. Udah deh, takut itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita tidak melanggar perintahnya. Kenapa kita mesti takut? Justru kita melakukan ini demi menyelamatkan Prasetya dari pelakor, perebut laki orang. Ya, gue juga tahu kalau kayak gitu, Ran. Tapi masalahnya kan kita nggak punya bukti otentik nih. Yang ada bisa-bisa kita dituntut balik. Lu gimana sih? Loh. Itu kayak mobilnya Hartono. Mereka mau ngapain yang ngikutin aku? Ini perasaan aku aja deh. Belakangan ini kan memang aku ngerasa paranoid. Aku nggak mau orang-orang sekitar aku tuh curiga. Terus, Ribo. Ya terus. Aduh, Onta, lu nggak usah pakai teropong-teropong kayak gitu. Kenapa sih? Mending kita ngumpet nih, lu agak ngumpetan. Ntar kalau sampai si Pras ngeliat gimana? Jangan berisik kan lu. Bener-bener ente nih sih harus mercon kali ya. Marah-marah belum mulu. Ini terus deh. Bawel banget sih lo, Onta. Lagian ya, ini kan bukan maunya gue yang ngikutin si Pras. Ini udah lu pada nih. Ribo. Bentar depan, kiri dikit deh. Kiri dikit. Depan. Ya itu. Onta, iya gue juga ngerti. Kata gue supir angkot tapi pakai kiri-kiri segala. Iya, bentaran. Hari-hari masa depan mesti kita jemput. Iya, bentar nih. Lagi minggir dulu nih. Iya, Sita. Mau ngapain mereka ada di situ? Astagfirullahaladzim. Berarti tadi mobil Hartono dong. Oh, jadinya mereka berempat mau nyelidikin aku. Oke, kalau itu yang kalian mau. Astagfirullahaladzim. Ini kan ke arah hotel. Ngapain nih si Pras ke hotel? Ya Allah, jangan-jangan. Astagfirullahaladzim. Udah kehilangan iman kali si Pras ya. Di siang-siang dia mau check-in. Astagfirullahaladzim, Onta lu kebiasaan banget kalau ngomong ya, kagak disaring dulu. Hah? Lagian kenapa ya kalau misalnya bener nih ya si Pras itu poligami, sah-sah aja kan dia pergi ke hotel, bukan zina namanya. Kok lo malah ngedukung Pras buat ngeduain Arini sih? Tega banget lo jadi orang. Lo tuh harusnya berpihak dong sama Arini. Pras tuh udah ngehianatin Arini, tau nggak? Ya Allah Sita, bukan gitu maksud gue. Pokoknya nih ya, gue yakin si Pras itu kan cowok baik-baik. Udah dia pasti nggak ngapa-ngapain deh. Lo yakin dia nggak ngapa-ngapain? Ya emang dari gelagatnya udah aneh kayak gitu sih. Cuma ya semoga lo bener deh. Kita lihat aja nanti. Yakin gue, hakul yakin malahan. Kalau si Pras itu tipikal cowok yang setia. Beda sama si, nih Onta. Ya kita lihat aja nanti. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai, nanti baunya bakal kecium juga. Lagian mana ada sih sejarah selingkuh itu bisa aman? Bentar. Itu mobilnya si Pras ada, tapi Prasnya mana ya?
Lihat nggak? Oh bentar. Biar aneh teropong dari sini. Iya benar. Nih aneh cek dari sini ya. Ada nggak? Iya itu mobilnya doang ya. Tapi nih jaga-jaga. Siapin aja handphone. Jadi kita bisa langsung rekam. Oke? Agak ini biar pas agak turunan dikit. Iya, iya, iya. Nah, Astagfirullahrajim. Kenapa? si Pras kenapa sih Pras? Itu Harim puasa-puasa pakai pakaian ketat banget. Astagfirullahaladzim. Udah, gak usah nerobong-nerobong deh. Gak bener lu. Orang disuruh ngeliatin si Pras malah ngeliatin cewek. Astagfirullahaladzim. Kenapa, No? Pras dia, kenapa? Bener kata lu Onta. Itu cewek ketat banget. Aduh. Beneran abisnya. Lagi ente ngawas kayak lagi ujian diawasin. Standby aja udah standby. Ini gue standby dari tadi. Lu. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Lu sih. Gue gak ikut-ikutan ya. Aduh. Keluar kalian semua, keluar. Diam! Semua diam! Marah dulu dong. Dulu Pras. Maksud kalian apa ngikutin aku? Hah? Kalian curiga sama aku? Kalian anggap aku ini apa? Bukan gitu, Pras, bukan gitu. Kita ini sebenarnya mau... Mau apa? Hah? Mau mergokin aku selingkuh? Bukan gitu, Pras. Kita bukan mau mergokin lo. Kita tuh cuma mau menyelamatkan pernikahan lo dari kemungkinan adanya orang ketiga. Nah itu maksud kita juga begitu, Pras. Hartono, jawab pertanyaan aku. Apa benar kalian berempat sedang mencari kesalahan aku? Hartono, jawab! Ini semua ide siapa? Oh. Ini pasti ide kamu kan, Ran? Tunggu dulu. Ini kenapa jadi semuanya pada nuduh aneh? Ya kan kamu yang selalu curiga sama aku, Ran. Kamu nuduh aku kan sampai aku selingkuh. Dan aku rasa ini adalah puncak semuanya. Sampai kamu berniat untuk menangkap bahasa aku. Iya kan? Pras, ini bukan ide Amran. Ini ide aku. Pokoknya aku nggak terima ya. Ini namanya udah pelecehan. Harga diri aku terasa dicek-cek sama kalian. Pokoknya aku nggak ada toleransi. Sekarang aku minta jangan ikutin aku. Atau aku akan lapor polisi. Sudah jelas? Pras, dulu Pras. Jangan emosi dulu Pras. Jangan marah-marah, Pras. Pras, kalau emang kamu nggak salah, kamu nggak harusnya takut dong, Pras. Tapi atas dasar apa kalian punya pikiran kalau aku tuh mengkhianati hari ini? Cuman kamu yang bisa jawab, Pras. Hati kecil kamu yang tahu. Tapi Lia, Udah, Pras. Kita nggak butuh jawaban kamu. Semoga aja semua yang kita anggap ini benar. Kamu nggak selingkuh dan kamu nggak punya wanita idaman lain. Itu yang kita harapin. Iya, Pras. Yang kita harapin dari lo itu adalah kesetiaan lo sama Arini. Dan lo harus inget, cinta Arini buat lo itu luar biasa loh. Ingat ya, Pras. Kalau kamu sampai berani nyakitin Arini, aku sama Sita sebagai sahabatnya nggak akan segan untuk hakimin kamu. Lo harus janji, Pras, kalau lo bakal setia sama Arini. Kalau lo sampai nggak setia sama Arini, lo berurusan sama kita. oh, kayak berempat ngancam aku. Ingat ya, kalau kalian bisa marah, aku juga bisa lebih marah. Jujur aku sangat tersinggung kalian berbuat seperti ini. Itu tandanya kalian nggak kenal aku. Aku ini kan sahabat kalian paham kan? Kalian cuma bisa bikin aku kecewa. Dulu si Onta, gue bilang juga aku pasti marah-marah kan dia. Hah? Ini nih, kalau udah kayak begini, gue yakin nih. Pasti di kantor dia diem-dieman. Bisa perek gue kajian nih, gara-gara lu. Mei, kan aku tadi udah minta maaf sama kamu. Iya, aku tahu kok kalau kamu minta maaf. Tapi kamu ini kenapa sini sama aku? Ketika kamu ngomong sekarang aja, kamu nggak mau ngeliat aku. Kamu ini kenapa, Mei? Apa karena kamu marah? Gara-gara telepon kamu aku tutup? Harusnya kamu nggak nanya. Mei, please. Salahku ini apa? Mungkin kamu nggak ada salah di sini. Dan di sini cuma aku yang salah. Mei, aku mohon. Lihat aku. Bilang, kamu ini kenapa? Jelasin apa? Gak ada yang aku bisa jelasin. Ya, harusnya kamu yang ngejelasin ke aku. Aku minta kamu jangan tele-tele ya. Waktu aku ini terbatas. Aku kesini cuma buat nengok Akbar. Oh, gitu, Pras. Oke. Akbar di situ,
Akbar lagi tidur. Akbar masih sakit karena dia masih penyembuhan. Tapi untung aja ada dokter yang kasih dia obat. Alhamdulillah. Kamu udah tahu kan keadaannya Akbar? Jadi sekarang kamu bisa pulang. Sebelum istri kamu nelpon. Tapi Mei, Aku nggak tega ngelihat kamu seperti orang ketakutan. Seperti orang dikejar sama utang, Pras. Kamu sama aja seperti penjahat. Kamu mau itu? Enggak kan? Makanya sini aku antar kamu pulang. Mei, tunggu Mei, tunggu. Tunggu apa? Apa, Pras? Kamu udah ngelihat keadaannya Akbar. Terus sekarang kamu apa? Tapi aku harus tahu, kamu ini kenapa Mei? Aku nggak bisa pergi dari sini sebelum aku tahu apa penyebabnya kamu bersikap dingin kayak gini ke aku. Udah itu nggak perlu, Pras. Karena itu juga nggak penting kan buat kamu. Yang penting buat kamu itu cuma ngeliat keadaannya Akbar. Itu udah cukup kan? Tolong Mei, jelasin kamu ini kenapa? Silakan, Pras. Kamu ngusir aku Mei? Aku nggak ngusir kamu, Pras. Aku cuma mempercepat waktu kamu di sini. Karena sebentar lagi istri kamu pasti nelpon dan kamu akan kasih 1000 alasan buat ninggalin aku dan Akbar. Jadi mendingan sekarang kamu pulang. Pulang ke istri kamu, Pras. Mei, lebih baik kamu jujur. Kamu ini kenapa? Aku nggak tega, Pras. Aku nggak tega ngeliat kamu tersiksa seperti kemarin. Tersiksa? Maksud kamu apa? Aku tahu kamu bohong sama aku. Ya Allah, apa maksud Meros? Jangan-jangan dia tahu kalau sebetulnya di sana ada Arini. Kamu kenapa diam? Iya Mei, memangnya apa yang terjadi kemarin? Dan sekarang apa yang buat kamu nangis? Kebohongan kamu. Kebohongan? Enak banget. Apanya yang enak, sayang? Ini telur baladonya. Pokoknya nanti pas buka, Nadia mau makan telur balado dulu. Boleh sayang, Nadi mau makan semuanya, apa aja juga boleh. Yang penting sekarang bantuin ibu lagi buat kolak. Yuk, yuk. Kebohongan apa yang kamu maksud Mei? Arini, Arini? kenapa kamu harus bohong ke aku? Kalau Arini ada di rumah sakit, Pras. Jadi Tuhan udah mentakdirkan aku dan Arini bertemu.
Aku bisa jelasin, Mei. Ini nggak seperti yang kamu kira. Nggak usah, Pras. Aku udah tahu kok semuanya. Tapi kalau kamu marah kayak gini, aku harus tetap jelasin, Mei. Aku cuma sedih, Pras. Sampai kapan kita mau kucing-kucingan seperti ini? Aku cuma takut kehilangan kamu sebagai ayahnya Akbar. Itu aja, Pras. Mei, maafin aku, Mei. Aku sama sekali nggak ada maksud untuk bohongin kamu. Aku cuman nggak mau ada situasi yang di luar kendali aku. Dan aku nggak mau juga perkawinan kita ini akan terbongkar, Mei. Iya, Pras. Iya, aku tahu. Tapi kan aku udah bilang ke kamu. Aku janji nggak ada yang bakal tahu tentang perkawinan kita. Aku bakal tutup rapat mulut aku. Aku juga orang yang berkomitmen. Tapi apa? Tolong kamu jujur sama aku. Apalagi kalau ada sangkutannya sama Arini. Mei, tolong kamu ngertiin posisi aku. Ya, Pras, aku tahu. Aku tahu posisi kamu. Tapi kamu juga harus tahu, aku nggak bakal pernah tegur Arini. Aku juga orang yang berpendidikan. Iya, aku tahu. Aku juga punya karir. Iya, aku tahu. Makanya kamu sih wanita yang pintar. Jadi kamu harus tahu. Kalau aku tahu caranya bersikap di depan istri kamu. Oke, Mei. Aku paham. Aku janji ini nggak akan terulang lagi. Setiap orang punya cara sendiri untuk percaya sama orang lain. Dengan kamu buka puasa di sini. Mei. Maaf hari ini, aku sekarang lagi meeting. Iya, aku bentar lagi pulang kok. Iya, nanti aku buka puasa di rumah ya. Halo, Rin? Udah dulu ya, aku takut nanti ada yang denger gak enak. Assalamualaikum. Nih, Pras. Aku bikinin kamu minum. Kamu minum aja, terus kamu langsung pulang. Biar kamu bisa buka puasa sama keluarga kamu. Tapi Mei, gimana dengan kamu? Aku nggak apa-apa kok. Aku bisa buka puasa sama Akbar. Aku bisa nyalain TV biar aku nggak kesepian. Aku nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah khawatir kalau itu yang emang kamu mau. Oke, aku kan buka puasa di sini. Ya, paling hari ini nyangkanya aku masih meeting. Kamu yakin? Hari ini nggak apa-apa? Insya Allah, aku punya alasan yang masuk akal. Lagi juga nggak ada alasan aku untuk menolak tawaran baik. Apalagi aku melakukannya dengan rasa respek. Pras, makasih ya. Aku seneng kamu buka puasa di sini. Yaudah, aku siapin makanan dulu ya. Alhamdulillah, kamu sekarang mau agak lama di sini, Pras. Terima kasih. Kamu udah mau mengertiin aku. Ibu kok nggak makan? Ibu nggak lapar? Ibu udah minum air putih, sayang. Nadia aja makan duluan ya. Tapi air putih kan nggak bikin kenyang, Bu. Nanti ibu sakit. Iya, sayang. Ibu nanti makan, tapi tunggu ayah pulang dulu. Emang ibu tahu ayah pulang jam berapa? Mungkin sebentar lagi, sayang. Ya Allah, apa benar Mas Pras bersyukur dengan memiliki aku? Tapi kenapa belakangan ini banyak perubahan dalam dirinya? Sepertinya
dia ada penyesalan karena udah milih aku. Nih Pras, aduh ini enak banget. Tapi kamu harus nyobain nggak pakai nasinya, coba-coba. Mei, nggak usah, aku bisa sendiri kok. Ya ampun Pras, kamu tuh kaku banget sih. Ini aku cuma nyuapin kamu aja loh. Cobain, enak kok. Nih, nah. Gimana? Enak kan? Enak. Yaudah, kamu juga harus nyobain jus ini. Ini jus seger banget. Sini, cobain. Udah. Bisa kok aku ini. Sini. Enggak, coba. Udah cobain. Mei, aduh. Udah cobain. Mei. Ya ampun, Pras. Sini. Aku bantuin bersihin ya. Udah Mei, nggak apa-apa kok. Ini ntar juga kering. Pras, udah dengerin aku. Itu ntar ngebekas loh. Enggak. Anakku telepon. Ya udah kamu angkat aja. Tapi aku mau denger. Halo, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam, Ayah. Ayah lagi di mana? Kok ya belum pulang? Ayah lagi di jalan, Nak. Kok di jalan suaranya sepi, Ayah? Iya kan ayah di dalam mobil. Dan memang lagi macet juga. Ayah cepet pulang ya. Soalnya ibu nggak mau buka puasa kalau ayah belum pulang. Non, udah teleponnya ntar ibu tahu. Udah yuk buatin takut. Ya bentar lagi. Iya cepetan, aduh. Ibu belum buka puasa, Nak. Iya, Ayah. Ibu buka puasanya minum air putih doang. Ibu mau makan, tapi nunggu ayah pulang. Karena dia takut. Nanti ibu sakit, Ayah. Iya, Nak. Ayah segera pulang ya. Iya, Ayah. Assalamualaikum. Udah tutup. Aduh, kita nonton TV aja. Jangan telepon ayah mulu. Mei, seperti aku harus pulang. Iya, Pras. Aku ngerti kok. Aku pulang dulu ya. Tunggu, Pras. Kamu nggak mungkin pulang seperti itu. Aku bersihin ya. Ini nggak apa-apa, Mei. Ntar juga kering kok. Pras, itu bakal ninggalin noda. Kamu nggak takut kalau Arini bakal curiga? Dia pasti bakal nanya kamu itu buka puasa di mana sama siapa. Kok bener juga ya? Ya udah, sini. Aku kemarin baru beli kemeja, mirip deh sama kemeja yang kau pakai. Yuk. Pras, nih aku bawain. Ini kegelapan. Hijau lagi. Kayaknya ini deh. Nah, ini paling mirip. Kau banyak banget beli kemeja. Memangnya buat apa kau beli kemeja sebanyak ini, Mei? Iya, awalnya sih aku cuma mau siap-siap aja kalau ada kejadian seperti hari ini. Nah, aku bener kan? Makasih ya, Mei. Makasih atas pengertian kamu. Iya, sama-sama. Ya udah, sini aku bantuin. Mei, jangan. Aku terbiasa ngelakuinnya sendiri. Oh, iya. Maaf, Pras. Aku ngerti kok. Ya udah, kamu ganti dulu. Mudah-mudahan dengan aku menjadi istri yang baik, Pras akan merasa lebih nyaman kalau ada di sini. Gimana? Tuh kan mirip. Sini Pras, aku keringin bajunya. Nggak usah, Mei. Aku udah gak ada waktu. Dan kayaknya aku harus segera pulang. Iya, aku tahu. Tapi nanti Arini bakal curiga loh kalau kamu punya kemeja 2. Sini aku keringin, kamu pulang aja, ya. Ya udah, sana kamu pulang ya. Aku pulang dulu ya, Mei. Ya udah, hati-hati di jalan. Kalau udah sampai, kabarin aku ya. Ya, nanti biar aku telepon duluan ya. Iya, aku ngerti kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus, Mei. Kamu berhasil memainkan peranmu sebagai istri yang baik. Karena memang itu yang harus dilakukan seorang istri
untuk membuat suaminya nyaman. To the point aja, Mas. Jawab yang jujur. Ngapain kamu bawa handphone segala? Si Pras itu tetap orang baik. Nggak fair dong kalau cuma gara-gara kita curiga sama dia, terus sekarang secara mendadak kita nilai dia orang jahat. Kribo, ente ini kagak ngerti ya. Otak ente ketutupan rambut kali ya. Yang bilang Pras itu orang kagak baik siapa? Kita semua juga tahu kalau Pras itu orang baik. Cuma sekarang nih dia nih otaknya lagi keblinger. Otaknya nggak tahu ada di mana. Iya, sama anak istrinya juga udah mulai ngejauh. Buktinya aja sekarang Arini itu udah mulai tangis-tangisan. Berarti kan emang Pras udah salah jalan. Wah, lu semua nggak boleh sujon gitu dong. Ingat ya, kita ini belum punya fakta dan bukti yang akurat buat mencurigai kalau si Pras itu salah jalan. Aduh, ente butuh bukti kayak sensus penduduk ente. Aduh, udah. Pada debat lagi. Cara orang berpikir itu kan beda-beda. Iya, aneh juga punya pola pikir sendiri. Kribo aja nih beda pikirannya. Ya lu ngomong jangan keterlaluan dong makanya. Ingat ya, kita ini masih utang budi sama si Pras. Kalau bukan karena si Pras, derajat kita nggak diangkat. Sampai detik ini kita masih jobless. Alias pengacara, pengangguran banyak acara. Kribo, nenek-nenek mau sekarat juga tahu kalau kita utang budi sama Pras. Jelas dari zaman kuliah sampai sekarang Pras yang bantuin kita. Cuma sekarang kalau Pras salah jalan, masa kita nggak balik bantuin dia? Kita diem aja gitu. Gimana coba? Woi, udah kalian tuh jangan. Tunggu dulu nih, nama aneh Amran bukan Woi. Tunggu dulu, gimana nih maksudnya nih? Amran Hartono, udah kalian tuh jangan ngomongin sesuatu hal yang masih diangan-angan. Kalian tuh nggak usah sibuk menganalisa, yang penting tuh sekarang action. Udah. Ini kan bulan Ramadan, udah jangan pada berantem deh. Ntar pada batal semua puasa lo. Astagfirullahaladzim. Pusing, ente. Mungkin gak sih Pras tuh sekarang lagi enak-enakan di luar, dia lagi buka puasa sama perempuan lain, sedangkan kita lagi berdebat di sini. Bodoh banget gak sih? Iya. Kadang juga curiga nih, soalnya Pras tuh nggak pernah gitu nawar-nawarin kita buka puasa bareng. Iya benar tuh. Dia juga sekarang udah lupa daratan gara-gara mulai selingkuh. Iya. Aneh rasa nih, Pras nih sekarang lagi in the hoy sama Harim barunya. Astagfirullahaladzim. Onta, lu kebiasaan banget disaring kalau ngomong, inget. Siapa tahu nih ya, dia lagi buka puasa bareng hari ini di rumah baik-baik. Kita yang seuzon di sini. Gimana sih? Udah. Ini sekarang kita telepon Arini nih ya. Ayo coba deh, tanya deh. Boleh juga. Nih, gue loudspeaker ya. Ya. Halo, Assalamualaikum Arini. Waalaikumsalam, Sita. Apa kabar? Arini, kok kamu lemes gitu? Ada apa? Aku nggak apa-apa, cuman sedikit nggak enak badan aja. Arini, kamu udah buka puasa belum? Aku belum makan. Cuma minum air putih sama sebutir kurma tadi. Aku mau nunggu Mas Pras pulang meeting dulu, baru kita makan sama-sama. Beneran Pras belum sampai rumah? Mereka semua mencemaskan aku. Seolah-olah telah terjadi sesuatu dengan pernikahanku. Ya Allah, ada apa sebetulnya dengan suamiku sampai semua orang begitu khawatir? Jangan-jangan mereka tahu sesuatu yang aku tidak ketahui. Halo, Arini, kamu masih di situ? Iya. Kalian semua nggak usah khawatir. Nanti kalau Mas Pras udah pulang, aku pasti makan kok. Kalau perlu aku minta anterin ke dokter. Ya udah deh, kalau gitu kamu istirahat aja ya. Sampai ketemu lagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya semuanya. Kalian udah mau sempetin untuk nelfon aku. Kamu jangan sungkan ya kalau cerita sama kita pasti siap bantu kok. Ya udah ya Arini, jaga kesehatan kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tahu, kalian pasti sedang berbohong demi menutupi sebuah jejak. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari tahu dan bertindak. Bagaimanapun, rumah tangga ini harus dipertahankan. Harus.
Pras bohong kan, jelas kan. Mau bukti apa lagi? Emangnya kita udah punya bukti nih kalau si Pras itu selingkuh, hah? Kribo, butuh bukti apa lagi sih? Udah jelas-jelas Pras itu selingkuh. Ya biasa aja dong ngomongnya, jangan mojokin gua kayak gitu. Emangnya lu pikir gua kaki tangannya si Pras apa? Iya ente udah kaki tangannya. Kagak ngerti-ngerti kalau kita ngomong. Aneh kesel banget. Aneh kita kira nih Pras itu lagi buka puasa bareng sama hari nih. Orangnya nggak ada di rumah. Padahal nih Pras itu udah pulang dari jam 4 sore. Dari jam 4? Serius? Iya. Aneh juga baru sadar nih kalau Pras itu setiap hari jam 4 sore ninggalin kantor. Kemana nih dari jam 4 sore? Iya juga sih. Dan biasanya nih tiap hari si Pras itu sholat maghrib dulu ya, baru cabut pulang ke rumah. Yang kayak gini nih yang bahaya. Aku khawatir kita kalah cepat kalau Pras tiba-tiba udah punya perempuan simpanan, terus perempuannya udah hamil gimana? Kalau Pras jam 4 dari kantor, terus nyampe rumah jam 7, berarti ada jeda waktu 2 jam. Emangnya mau tuh hari kalau didatengin cuma 2 jam? 2 jam doang? Berarti kesimpulannya Pras itu udah berpoligami. Aku semakin yakin bahwa Mas Pras punya wanita idaman lain. Masya Allah. Jangan sampai itu terjadi. Ya Allah. Kebohongan apa lagi ini? Haruskah Mas Pras membohongi aku seperti ini? Padahal aku selalu ingin berkorban buat suamiku. Ya Allah, Mas Pras, ada apa sebetulnya sama kamu, Mas? Kamu nggak sadar ya belakangan ini dia tuh beda banget deh. Dia tuh jadi nggak perhatian lagi sama kamu. Kalian itu menempatkan Mas Pras seperti dia sedang berselingkuh. Kita berdua itu cuma mau bantu kamu. Karena satu-satunya ancaman dalam rumah tangga itu adanya wanita lain. Dan itu bisa membuat Mas Pras tergoda kan? Kalau emang nyatanya Pras beneran ada affair gimana? Iya Rin, dan kamu juga jangan terlalu naif. Kalau kamu terlalu perempuan lain tuh bisa merajalela. Dan bisa aja Pras tuh kebablasan dan cewek itu hamil. Logika aja sih di mana-mana kalau perempuan berani pacaran sama suami orang, udah pasti ujung-ujungnya minta dinikahin. Dan habis itu, dia bisa merebut kedudukan istri pertama. Bu. Ibu. Ibu. Bu. Ibu. 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 Ibu bangun. Ibu bangun, Bu. Mati. Ibu pingsan di kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nyonya. Nyonya. Nyonya bangunnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Nyonya. Assalamualaikum. Nyonya bangunnya. Ibu pingsan di kamar mandi. Tuan. Tuan, Nyonya. Ya Allah, hari ini. Sayang bangun sayang. Pok, ini kenapa ibu bisa pingsan, Pok? Nggak tahu yang nemuin juga Nadia. Nyonya. Sayang bangun sayang. Sayang. Sayang bangun sayang. Alhamdulillah.
lagi bohongin aku kan? Mas, kamu nggak lagi bohongin aku kan? Kenapa kamu bertanya seperti itu, sayang? Kata orang, naluri seorang istri itu setajam mata pisau. Tapi semoga ini cuma perasaanku, Mas. Insya Allah itu cuma perasaan kamu aja, sayang. Sayang, kayaknya lebih baik kamu harus ke dokter deh. Enggak, Mas. Enggak perlu. Aku cuma gak enak badan aja. Mas, kenapa kamu pulang telat? Ya kan aku udah meeting, sayang. Meeting sama siapa, Mas? Aku meeting sama Amran dan Hartono lah. Emang sama siapa lagi? Ya Allah, aku belum kompakan sama Amran dan Hartono lagi nih. Aduh, gimana kok sampai hari ini konfirmasi sama mereka? Mas, kenapa kamu diam? Ada apa, Mas? Enggak ada apa-apa, sayang. Kayaknya kamu lebih baik istirahat deh, sayang. Atau mau aku suapin makan ya? Enggak usah. Makasih, Mas. Sayang, aku ke kamar mandi dulu ya. Jadi benar apa yang dikatakan dia. Laki-laki suka aneh tingkah lakunya kalau dia lagi affair. Apakah itu yang sedang terjadi sama suamiku sampai harus bawa handphone ke toilet? Guys, Pras. Halo, Pras. Assalamualaikum, Amran. Ran, ini kamu sekarang di mana, Ran? Waalaikumsalam. Ini nih, Ani lagi buka puasa bareng-bareng. Hartono, Lia, Sita bareng-bareng. Ente kenapa sih, Pras? Kok ente suaranya kayak lagi dikejar hantu? Maaf, Amran. Waktu aku nggak banyak. Kau bisa nggak nolongin aku? Ya pasti bisa dong. Kapan Ani kagak bantuin ente? Kenapa, Pras? Nanti kalau misalnya hari ini ada telepon kamu sama Hartono nanyain soal meeting, tolong jawab ya meetingnya sama kalian. Aduh, Pras kenapa sih, Pras? Mesti ngebohongin bini ente. Aduh, besok aja aku jelasin di kantor. Sekarang aku harus balik dulu nemenin hari ini di kamar. Ya, pokoknya intinya jawaban kamu sama jawaban Hartono harus sama, nggak boleh beda. Assalamualaikum. Tunggu. Matiin. Kribo, kenapa sih nih? Si Pras sekarang nyuruh ngebohong, nyuruhnya aneh. Kenapa bukan ente aja? Lu pakai nanya lagi. Kan emang yang paling gampang gue diajak bohong kan lu sama si Pras. Ya bohongnya lihat-lihat juga dong. Kalau perkara bohongnya kayak gini, harus membohongi wanita secantik, sebaik, sesolehah Arini. Ini juga kagak tega. Lihat-lihat tuh. Gini Kribo, ente harus bantuin, ya? Ente harus di pihak Ani nih sekarang nih. Jangan bela-belain Pras. Iya, Onta. Paham ya? Iya, paham gue. Lagian gue juga kasihan sama si Arini. Gue kan juga sayang sama dia. Gue mau yang terbaik buat si Arini. Sayang? Kok ente sayang? Kan itu bini orang. Haji maksudnya sayang karena dia istri sahabat kita. Emang gue kayak Tuh, lu. yang jelas dong kalau ngomong. Supaya tidak terjadi persepsi-persepsi yang negatif. Untung udah buka puasa nih. Loh, sayang, kamu ngapain di depan pintu? Sayang, kamu ngeliatin aku begitu sih? To the point aja, Mas. Jawab yang jujur. Ngapain kamu bawa handphone segala ke kamar mandi? Oh,
Ini, gini sayang, aku tadi nggak tahan untuk buang air kecil dan aku lupa ngeluarin handphone, jadinya ya mau nggak mau bawa sampai toilet. Beneran sayang, aku gak ada maksud apa-apa kok bawa handphone ke dalam toilet. Sita benar. Aku lebih baik usaha sendiri. Gak perlu minta penjelasan dari Mas Pras. Seperti kata Lia, mana ada maling mau ngaku. Sayang, saya nggak baik-baik aja kan? Kamu ada apa nanya napi segala? Beneran deh, aku gak ada maksud apa-apa kok. Ya udah Mas, bener atau enggak, cuma kamu yang tahu. Tugasku sebagai istri adalah mempercayai kamu sebagai suamiku. Maksud kamu apa sih ngomong kayak gitu? Nggak ada apa-apa, Mas. Aku cuma mau bilang, lain kali kalau kamu bawa handphone ke kamar mandi, hati-hati. Soalnya kan takut jatuh ke beta. Ya iya sayang, lain kali aku akan hati-hati. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu mending ganti baju, terus mandi. Sayang titip. Mandi ya. Ya Allah, maafkanlah hamba-Mu yang terpaksa harus melakukan ini. Aku nggak ada apa-apa. Assalamualaikum Lia. Aku barusan udah cek handphonenya Mas Pras. Tapi nggak ada panggilan masuk ataupun SMS dari siapapun. Kamu serius, Rin? Iya, aku yakin ya. Bahkan aku udah cek SMS-nya, WA. Itu udah pada kosong. Apa? Jadi nggak ada jejaknya sama sekali? Jangan-jangan Pras itu udah ngapus semua WA sama telepon keluar masuknya, Rin. Terus aku harus gimana dong ya? Ya udah, kamu tenang aja ya, Rin. Pura-pura nggak ada apa-apa. Besok kamu periksain lagi HP-nya. Tapi pas lagi Pras tidur. Ayo, oke. Yaudah kalau gitu makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini, apa yang sedang dia lakukan dengan handphoneku? Kamu ternyata masih mencurigai aku, sayang. Untung saja sudah aku delete semua nomor Mei. Mungkin sudah saatnya aku membeli handphone baru. Ini benar-benar memalukan. Nggak seharusnya aku mengecek HP suami sendiri. Kalau ternyata nggak ada yang bisa aku temukan di sana. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku ya Allah. Maafkan atas prasangka di hati ini. Kok mereknya beda? Enggak, ini bukan kemeja yang aku belikan buat Mas Pras. Lalu, kemeja ini punya siapa? Ya Allah, ujian apa lagi ini? Alasan apa yang kamu maksud, sayang? Alasan yang buat aku percaya kalau nggak ada orang ketiga di antara kita. Halo Bu, saya Nunung Sariwati. Eros. Kalau
Kalau saya biasanya dipanggilnya Nunung. Saya minat sebenarnya Bu kerja di sini. Tapi apa? Kamu kalau ngomong, tolong cepetan dikit. Saya ini di sini cari orang buat ngerawat bayi, bukan teman curhat. ngerti Bu. Maksudnya saya kalau bisa minta gajinya bulanan aja ya Bu ya. Soalnya saya harus kirim uang untuk anak saya di kampung. Nggak masalah. Tapi kamu tahu kan gimana caranya ngerawat bayi dengan baik dan benar? Insya Allah Bu, saya ini kan suster. Bagus, itu yang saya cari. Sekarang saya udah siapin peralatan mandi di sana. Tapi sebelum itu saya mau ngeliat cara kamu menggendong Akbar. Iya Nyonya. Tunggu. Sebelum kamu megang Akbar, kamu selalu harus cuci tangan. Baik Nyonya. Maaf, maksud saya sebelum kamu gendong Akbar, kamu harus selalu cuci tangan dan abis itu pakai antiseptik. Ngerti? Ngerti Nyonya. Ikutin saya. Ih, ini majikan sok cakapan banget sih. Kayak orang paling kaya aja. Sebel banget gue. Mas, ini kemejanya. Loh, ini kan kemeja yang kemarin aku pakai sayang. Bukannya kamu suka pakai kemeja warna biru? Iya, tapi kan masih ada warna biru yang lain. Oh, aku pikir kamu mau ngembaliin sama orang yang udah minjemin kamu kemeja ini. Maksudnya? Nggak ada maksud apa-apa, Mas. Aku cuma pengen tahu siapa sih Mas yang udah minjemin kamu kemeja ini? Kamu nih ngomong apa sayang? Aku tuh bener-bener nggak ngerti loh. Mas, kamu pasti ngerti sama apa yang aku maksud. Ini kemeja dari siapa? Kok kamu nanya gitu sih? Lah ini kan kemeja aku sayang. Aku sering pakai kemeja ini ke kantor loh. Nggak usah berbelit-belit deh, Mas. Jawab aja yang jujur. Siapa yang udah minjemin kemeja ini sama kamu? Sayang. Kamu jangan curigaan kayak gini dong sama aku. Aku bisa jelasin kok. Ya tapi Mas, kenapa kamu bisa sampai tukar kemeja? Apa yang sebenarnya udah terjadi sampai kamu harus pakai kemeja dari orang? Aku nih nggak habis pikir deh sama kamu sayang. Kamu tuh kenapa sih bisa punya pikiran kayak gitu? Ya karena aku nggak pernah beli kemeja ini, Mas. Semua kemeja kamu dengan merek yang sama. Kamu lihat ini mereknya. Oh, mungkin kita waktu beli lagi ada sale besar-besaran sayang. Atau Udah Mas, udah Mas. Kamu nggak perlu salah tingkah seperti itu. Aku benar-benar kecewa Mas sama kamu. Sayang, kamu apa sayang? Mas, udah. Aku mau ke taman belakang. Sayang, kita bisa kok selesaikan masalah kita tanpa kamu harus keluar kamar. Dari semua kemeja yang kamu punya, aku cuma pilihin satu merek yang paling kamu suka. Kamu mau lihat buktinya, Mas? Ini lihat. Semua kemeja ini dengan merek yang sama. Ini semua adalah kemeja dengan merek yang paling kamu suka. Kamu lihat. Tapi sayang, Tapi apa, Mas? Tolong kasih alasan yang masuk akal. Kenapa kamu bisa pulang dengan kemeja yang berbeda? alasan apa yang kamu maksud sayang? Alasan yang buat aku percaya kalau nggak ada orang ketiga di antara kita. Jelasin sama aku kalau kemeja ini bukan dari orang ketiga. Sayang, Pertanyaannya, kenapa orang ketiga itu bisa sampai ngasih ke kamu kemeja ini, Mas? Bukankah itu sesuatu yang sangat intim? maksud kamu apa sayang? Mas, tolong jawab dengan jujur. Sejauh mana hubungan kamu dengan orang ketiga itu?